Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita semuanya dan juga masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan semoga saja pertemuan kita kali ini bisa memberi manfaat kepada saya pribadi dan juga kepada kalian semuanya. Baik teman-teman semuanya, kita saat ini akan melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, masih terkait dengan proses layout buku dengan menggunakan Microsoft Word. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan cara menentukan sebuah ukuran buku, dan kali ini yang akan kita kupas, yang akan kita bahas adalah membuat paragraf style, yang ini sekaligus bisa menjadi pengetahuan baru mungkin bagi kalian semuanya yang selama ini menggunakan Microsoft Word, namun ada beberapa tool yang belum pernah digunakan ya, karena memang nggak tahu mungkin dan fungsinya apa gitu. Dan sekarang ini kita akan mencoba menggunakan dan mengenalkan beberapa tool yang ada di MS Word itu sendiri dalam pembuatan paragraf style. Dan untuk itu sekarang kita buka dokumen yang kemarin sudah kita tentukan ukuran bukunya. Baik teman-teman semuanya, ini adalah dokumen kemarin yang sudah kita tentukan bukunya, yaitu dengan ukuran A5. Dan untuk selanjutnya, pada saat kita ingin menentukan paragraph style, tool yang bisa kita gunakan adalah di bagian sebelah kanan. Jadi teman-teman silakan diklik pada bagian home terlebih dahulu. Nah kemudian di bagian sebelah ini yang mungkin dan pasti ada di bagian komputer atau MS Word yang teman-teman buka. Nah sekarang kita ingin mencoba untuk melihat dan menggunakan masing-masing dari tool yang ada di bagian sini. Kemudian dari sini pula nanti akan bisa kita keluarkan daftar isi secara otomatis. Baik, bagian pertama ini adalah normal. Kalau kita lihat semuanya pasti awal kalinya pada saat kita membuka itu nanti akan diposisikan pada bagian normal. Sehingga di sini kalau kita lihat secara ukuran, fontnya adalah 12, kemudian jenis fontnya adalah Arial. Kemudian kita akan coba untuk merubah beberapa style yang ada pada bagian isi daripada buku. Kita klik sebelah kanan, kemudian di situ ada modify, kita modifikasi. Kemudian ini kita tulis aja isi aja biar gampang ya, biar tidak lupa gitu. Kemudian untuk yang bagian ini saya menggunakan book antik atau Palatino, yang sering digunakan itu biasanya Palatino. Kemudian untuk ukurannya saya pakai 11,5. Setelah ini selesai, dan ini untuk style for paragraph ini dibikin normal saja, karena pada saat kita klik di sini ini banyak ya, kita bikin secara normal aja. Kemudian kita posisikan pada bagian format. Setelah itu kita klik kemudian posisikan pada bagian paragraf. Di sini kita akan mengatur beberapa bagian supaya nantinya tidak terlalu sulit. Oke, untuk selanjutnya adalah alignment. Ini kita pilih justified supaya dia rata kiri ya, rata kiri. Cuman kalau ada di bagian sebelah kanan bagian akhir itu akan tetap mencorok ke bagian dalam. Kemudian untuk yang before ini biarkan dalam posisi 0, kita mengikuti aturan yang kemarin ya. Kemudian untuk spesial di sini untuk yang first line-nya kita bikin 1,5. Saya pikir 1 aja itu udah cukup ya. Kemudian selanjutnya untuk yang after before, jadi ini ukuran antar paragraf. Jadi setelah paragraf, sebelum paragraf. Kalau ini kan sebelum paragraf, kemudian ini setelah paragraf. Dan ini umumnya ya menggunakan ya antara 8 sama 10 lah, terserah teman-teman. Saya pakai yang 10. Kemudian untuk ini line spasi, ini jarak antar paragraf, jarak antar baris. Kalau jarak antar baris ini secara umum itu 1,5, double dan seterusnya. Kemudian saya menggunakan 1,3 ya, 1,3 supaya lebih umum yang sering dipergunakan.
Kemudian untuk line and page break ini biarkan begini saja, nanti kita pergunakan pada saat melakukan proses pembuatan paragraf style khusus untuk yang bab atau judul tema. Dan jika udah selesai silahkan diklik OK. Kemudian bagian sini juga bisa diklik OK. Oke teman-teman semuanya, bisa dilihat di sini perubahannya. Kemudian supaya semua yang ada di dalam itu, teks yang ada di dalam itu berubah secara keseluruhan, teman-teman bisa menggunakan pada bagian update isi berarti ini stylenya to make selection, berarti secara keseluruhan nanti akan berubah. Baik, ini adalah bagian pertama. Jadi nanti secara keseluruhan untuk isi teksnya udah sama semuanya, udah pasti sama semuanya. Kemudian untuk bagian kedua yang ingin kita rubah adalah pada bagian ma'asyiral muslimin ini dengan pola italic sama bold supaya tidak sama dengan isinya. Jadi caranya tetap kita kembali kepada bagian home, kemudian kita bikin aja yang baru lewat sini. Kemudian diklik dan di situ ada create style. Kita bikin di sini misalnya sub lah gitu ya. Kemudian ke bagian modify, kemudian ini kita subkan ke bagian isi, atau normal yang barusan tadi kita buat ya, ke bagian isi, ke bagian normal. Oke, ke bagian sini sehingga nanti dia akan ngeling pada bagian normal. Kemudian untuk yang ini kita pakai Palatino. Kemudian biar ini agak sedikit lebih besar gak apa-apa, kemudian ini bold, kemudian setelah itu kita bikin italic. Untuk yang paragraf stylenya sendiri pun, paragrafnya kita posisikan ada di bagian sebelah kiri left. Kemudian untuk yang line first line-nya ini kita nonkan, jadi dia akan mencorok ke bagian sebelah kiri. Baru setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Ini secara otomatis sudah berubah, sehingga ke depannya nanti pada saat kita melakukan proses penyamaan untuk yang sub judul atau sub bab, cukup kita larikan atau klik bagian sini. Pun untuk yang bagian setelahnya juga sama seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau kita bikin paragraf style secara keseluruhan terlebih dahulu, baru nanti kita melakukan proses penyesuaian. Kemudian hal lain, ini paragraf style selanjutnya yang perlu kita bikin adalah ini judul atau sub judul. Oke, lari ke bagian home, kemudian di situ ada heading, nggak apa-apa kita pergunakan yang sudah ada aja. Kemudian diklik kanan, kemudian modify. Baru setelah itu kita isi di sini bab atau tema, gak apa-apa lah kita bikin bab. Kemudian untuk yang bagian sini kita ganti, saya pakai bebas aja. Kemudian untuk yang colornya di sini kita bikin otomatis dan posisinya kita bikin bold. Oke. Kemudian ada di bagian tengah. Baru setelah itu ini style based on normal, jadi ini kita ubah, kita bikin no saja. Pun sama untuk yang ini kita bikin kita sesuaikan juga gak apa, normal. Cuman untuk yang style based on kita bikin no style. Kalau ini kita bikin normal atau sub, dia akan mengikuti sama dengan style yang ada pada sub atau normal yang barusan tadi kita buat. Oke, selanjutnya silahkan ke bagian format, kemudian ke bagian paragraf, dan setelah itu ini dibikin ke bagian center, dan setelah itu ini before dan afternya kita bikin di sini sekitar 15. Oke, kemudian untuk yang ini cukup kita bikin satu setengah lah. Biasanya judul itu kan cukup untuk satu baris biasanya ya. Baru setelah selesai untuk yang line and page break, ini page break before ini supaya diklik, jadi setiap judul baru atau tema baru dia akan diposisikan pada space kosong atau ada di page baru, sehingga setiap kali kita klik nanti dia akan mengalihkan pada bagian page baru, sehingga ini perlu untuk dicentang supaya aktif page break before.
Jika sudah semuanya, silakan diklik OK. Oke. Nah, sehingga nanti misalnya ini kita pakai atau kita pergunakan sebagai bab, misalnya ini tadi yang barusan kita buat, secara otomatis dia akan mengarah pada page baru. Alhamdulillah. Oke, saya pikir sudah dipahami. Dan yang satu lagi yang perlu kita buat di sini adalah teks berbahasa Arab. Oke, kita bikin satu lagi. Kita bikin baru saja di create style, baru di sini kita tulis Arab, kemudian ke modify, baru setelah itu di sini kita pakai sakal majalah ini 16 poin, baru setelah itu kita posisikan di format, kemudian di paragraf, dan setelahnya kita coba untuk yang bagian sini ini right to left, berarti udah sesuai ya. Kalau Arab kan dari sebelah kanan baru ke sebelah kiri. Kemudian untuk yang ini body tag it's okay, baru setelah itu ini kita bikin 1,5 untuk Arab, 1,5 oke lah. Kemudian untuk yang ini kita bikin auto, kita bikin 10 supaya tidak terlalu mepet jaraknya. Baru setelah itu kita klik OK. Oke, kemudian kita coba apakah sudah aktif isi Arab. Oke, ini sudah aktif ya. Kita coba update. Nah, dia akan mengikuti. Dan selanjutnya kalau ini sudah selesai semuanya, teman-teman tinggal melakukan proses layout atau penyesuaian. Cara yang paling mudah, silakan dilihat pada bagian view, kita tampilkan untuk yang multiple page sehingga tampak beberapa halaman. Ini akan lebih memudahkan kita untuk melakukan proses layout, sehingga nanti setiap yang baru atau page baru itu akan sesuai. Tinggal kita sesuaikan. Ini tadi adalah bab. Oke, kemudian ini sub dan seterusnya, ini adalah sub dan seterusnya, ini adalah sub bab. Oke. Pun mungkin ada satu bagian yang perlu teman-teman perhatikan ya, untuk bagian terjemah misalnya itu kan menggunakan italic ya umumnya. Kalau menggunakan italic pun sama, berarti teman-teman bikin satu lagi, bikin new style lagi. Nah, oke, create style, kemudian ini terjemah untuk yang Arab, kemudian yang ini modify, baru setelah itu kita kembalikan posisinya di sini based on, kita pakai yang sub juga gak apa-apa. Ini terjemah, oke, Palatino itu oke, kita bikin di sini 11,5. Kemudian setelah itu ke format dan ke paragraph style, baru setelah itu kita pakai yang justified aja. Kalau line and page break oke, sudah cukup. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan, ini juga sama, kita pakai at least 1, oke, di sini kita pakai 1,4. Kemudian dari sisi apanya ya, tadi bentuknya adalah oke, kita pakai italic ya, bukan pakai bold, cukup italic saja. Ini automatically akan menjadi black. Oke, nah sehingga secara otomatis dia akan memposisikan bentuknya sebagai italic. Kemudian ini, nah ini udah semuanya, ini teman-teman tinggal klik ini aja. Kalau ini tadi itu di sub ya, otomatis dia akan mengikuti pola yang sudah kita buat. Oke, sekarang kita coba multiple page. Ini akan lebih memudahkan ya, sehingga menampilkan beberapa page, beberapa halaman. Nah, misalnya ini berarti terjemah ya, terjemah berarti kita posisikan klik di bagian sini. Kemudian ini Arab, berarti kita klik pada bagian Arab, itu nanti akan berubah dengan sendirinya. Pun sama, ini kita posisikan sebagai terjemah. Dan kalau kita melihat untuk yang bagian judul, misalnya di sini kan ada judul nih, atau misalnya judul kebetulan ada di bagian depan,
kita coba kita posisikan ke atas dulu, kita tarik ke atas. Nah, pada saat kita tarik ke atas di sini kan masih ada dalam satu page ya, supaya ini masuk ke page baru. Ini kan secara otomatis nanti pada saat kita sudah set untuk yang sub atau untuk yang bab ini, dia akan mengarah pada bagian bagian page yang baru. Nah, seperti itu, dan saya pikir teman-teman bisa melakukan hal yang sama, dan semoga sedikit panduan dan tutorial ini memberi kemudahan kepada teman-teman semuanya dalam proses membuat sebuah layout buku dengan menggunakan Microsoft Word. Dan insya Allah kita akan lanjutkan cara insert atau pembuatan page halaman setiap halaman pada buku sebelah kanan dan sebelah kiri, termasuk juga halaman Romawi dan halaman biasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, dan semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.